oke, secara akademisi mereka ada beberapa yang mereka tahu nih. Nah, teori. Iya betul. Ya kemudian mereka diarahkan ke sini itu gimana kira-kira? Nah, memang Kementerian Pariwisata tadi terinformasi bahwa mereka punya kuota 45.000 orang yang tersertifikat. Itu supaya disebut berkompetensi kan memang ada beberapa event yang harus dia lewati. Terus nanti kita ada sesi lagi untuk interview melihat seperti apa sih perjalanannya melewati event itu. Lahan dan yang fasilitas yang disiapkan ini, itu kita membuka wawasan mereka seluas-luasnya. Hey, teman-teman yang ada di industri ini, lu akan diakui saat ASEAN. Nah, tuh lihat tuh. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat event Indonesia Channel. Sore ini masih bersama gue Hari Awil. Jadi kita baru selesai di sebuah acara yang menarik banget. Ini terima kasih banget gue udah diundang sini menjadi bagian dari Forum Group Discussion for Implementation of RKKMI Event. Nah di sini kita mau ngobrol sebentar nih sama tim penyusunnya nih. Jadi yang kita mau ngomongin ini adalah tentang sebenarnya dulu gue sama teman-teman di Backstagers ini pernah punya cita-cita memang yang namanya regenerasi event gitu ya, karena memang ya semakin lama kita juga butuh orang-orang, butuh sumber daya manusia yang siap gitu ya. Semakin lama semakin tua. Semakin lama ya semakin senior gitu ya. Kemudian di beberapa kegiatan ternyata ketersediaan SDM yang mumpuni untuk event itu ternyata lambat generasinya gitu. Ya kalau manusianya sih banyak gitu ya, tapi ya apakah dia kompeten apa enggak itu ya yang kurang. Nah, ternyata teman-teman dari Kemenparekraf gitu ya. Dan sini sore ini kita akan ketemu nih ngobrol bareng sama teman-teman tim penyusun ya. Sekarang kita lihat siapa-siapa aja nih tamunya. Ada Mbak Kenny Danu. Halo. Kabar? Hah? Sehat ya? Alhamdulillah. Iya, udah makan sih tadi. Wih, sambil lagi nungguin. Dingin deh. Ada Mas Reno. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Ada Mas Arman. Siap. Ada saya. Seger terus ya Mas. Ini teman saya lama sebetulnya. Ya, Lama ya? lama banget Mon. Saya dulu sekantor sama dia kurang lebih 8 tahun. Ya, waktu itu Lama juga ya ternyata ya? Lama. Dulu lu masih baru, sekarang udah sembuh. Oh, udah sembuh. Mon, Firmansyah. Oke. Nah, ini tim penyusun ya. Oke, tadi gue mengikuti dan juga terlibat dalam discussion menarik pastinya gitu. Jadi gue pengen tanya dulu nih sebetulnya mengenai proses ini kan katanya sudah disusun sejak lama gitu. Ini udah berapa lama menyusun di RKKNI ini? Kita udah lebih dari 1 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Itu gimana sih itunya tuh pada saat merancang ini terus nyusunnya itu punya apa? Apakah ini kan tadi kan saya lihat kan nentuin ini harus apa namanya itu untuk yang direktur event misalnya. Itu apakah memang sudah ada panduannya akan ke situ gitu atau memang baru ditentukan si jabatan-jabatan tadi yang untuk di Kenapa ngelirik? Mungkin Om Reno kali Aduh, Reno nih. bisa jelasin. Karena sudah dari tahun kemarin ini. Kalau gue paling tadi mau cerita ini sedikit sih, kenapa kita 3 bulan kemarin nih prosesnya lumayan cepat sih. Jadi dari pemberitahuan perekrutan tim penyusun hingga kita mulai bekerja ini lumayan cepat ya. Prosesnya tuh cepat banget karena setelah kita dihubungi, kita dikumpulin, kita di briefing, terus kita langsung ada istilah katanya launchingnya bahwa ini program harus dimulai. Jadi kita memang yang sekarang ini lumayan padat banget schedule-nya. Kita seminggu tuh bahkan bisa 2-3 kali pertemuan hybrid. Jadi iya lumayan padat dan ngejar. Ini ya karena ngumpulin waktu untuk bareng juga susah ya. Iya. Ya, itu tantangan tersendiri juga tuh.
Soalnya gini, informasi yang kita dapetin itu ada target dan KPI untuk sampai bulan Desember nih. Oh, itu jadi yang Desember ya. Itu yang memang membuat kami Kejar tayang nih. menyusun yuk diminta bantuannya, kita harus kerja keras. Pertama adalah memang ada beberapa bidang yang memang disusun, kalau nggak salah ada 10 bidang tambahan yang memang harus selesai sampai Desember. Salah satunya kita bidang event. Kemudian teman-teman dari Kemenparekraf juga sudah menyatakan bahwa kita semua punya target ada 45.000 ya, Om Reno ya. Sertifikasi. Ya. Sertifikasi. 45.000. Bayangin, sekarang udah bulan September, Ya, bulan ya. 9. Nah, berharapnya adalah sampai Desember itu ada 45.000 profesi ya, sertifikasi yang sudah tersebar dan terdistribusi. Artinya kita harusnya nambah 45.000 peserta yang siap untuk bisa mendukung kegiatan event di Indonesia yang sudah terverifikasi dan bersertifikasi. Siap itu maksudnya apa tuh, Pak Emon? Sudah bersertifikasi. Oh, sudah bersertifikasi. Itu targetnya ke situ Targetnya. gitu. Bayangin jadi gede banget memang, dan Dengan peluangnya waktu yang tadi sampai mepet Desember. banget gitu. Ini makanya tadi teman-teman dari Kementerian bayangin ini kurang lebih 1 bulan harus 3.000. Kalau dibagi gitu misalnya 45.000 dibagi dengan waktu yang tersisa sampai Desember. Wow. Luar biasa. Nah, itu Gede strateginya gimana tuh Mas Eno? Strateginya untuk KPI itu ada nggak strategi khusus? Atau Oke. memang sudah ya karena udah dirancang sehingga ya, ini lebih mudah nih nyari ininya atau punya strategi apa? Oke, paling saya mulai dari awal dulu. Ketika kita dibilang standarisasi berarti memang ada panduannya nih Om. Jadi memang kita kerja berdasarkan panduan yang memang sudah ada juklaknya lah gitu ya. Nah, betul. Contoh kita mempersiapkan ada 13 okupansi. Okupansi itu adalah title pekerjaan. Ya. Nah, itu sebelumnya sudah ada tuh kajian sebelumnya. Oh ya. Nah, dari situ kita akhirnya mempersiapkan unitnya, unit kompetensi. Nah, itu tugas kita dimulai dari situ tuh. Oh. Kemarin kita nyusun unit kompetensi hampir 60-an ya, kalau Ya. nggak salah ya, 60 yang kita 60-an. berbuk. Akhirnya kita FGD-kan di hari ini. Oke. Kita FGD-kan hari ini. Nah, memang Kementerian Pariwisata tadi terinformasi bahwa mereka punya kuota 45.000 orang yang tersertifikat. Nah, disinilah memang perlu peran kita nih sebagai pelaku industri lah Pelaku otomatis. industri, betul, setuju. Bagaimana menyelesaikan standarisasi ini sehingga teman-teman kita nanti pekerja event bisa tersertifikasi. Ya. Ya, sebenarnya 45.000 itu nggak hanya di Event. teman-teman event, tapi di sektor pariwisata, di ya. industri pariwisata. Ya, Jadi betul. mudah-mudahan kita bisa ngambil kuota terbanyak nih, gitu ya. Ya, ya, Nah, tapi berarti memang harus kita sosialisasikan ke teman-teman nih, baik di pusat, maksudnya di Jakarta ataupun teman-teman di luar kota nanti. Ya. Gitu, kira-kira. Nah, ini menarik nih gitu. Jadi memang ya saya kan termasuk orang yang hidup di dunia event sudah terlalu lama. Terlalu Menjadi lama bagian ya. dari pekerjaan ini. Tapi kalau saya kan karena dasarnya saya passion saya gitu. Latar belakang saya sebenarnya juga pariwisata. Kemudian saya pernah kerja di hotel gitu. Nah, ini menariknya sekarang ini kan banyak sekali sekolah-sekolah tinggi Ya, yang punya ya. Program studi ya. jurusan studi event management. Ya, Dan ya. kita juga beberapa kali sempat diundang gitu Ya. ke NHI waktu itu ya. Terus saya juga pernah di Poltekpar di NTB juga Ya. pernah diundang gitu ya, ngobrol-ngobrol di sini juga pernah juga di bukan di Binus ya, Mercu Ya. Buana gitu. Pernah juga jadi sharing session lah Ya, ibaratnya ya, gitu. ya. Nah, bagaimana ya kalau melihatnya kan gini, ini mereka kan ada mata kuliah itu ya. Kemudian pastinya kan secara akademisi mereka punya basic tuh. Gitu ya. Nah, kalau melihat dari kacamata sertifikasi ini sendiri, bagaimana menarik mereka nih supaya ini kan juga sebenarnya kan udah basic ya. Artinya kan ini juga harus kita drive ke sini nih, Iya, ke sertifikasi, bener dong. Gitu. Artinya belum cukup. Ibaratnya kan mereka keluar, oke, secara akademisi mereka ada beberapa yang mereka tahu nih. Nah, Secara teori iya mungkin ya. betul. Ya kemudian mereka diarahkan ke sini itu gimana kira-kira? Apakah memang akan ke situ arahnya atau ini kita hanya menyasar kepada para pelaku Pelaku industrinya ya. Kalau
metodenya idealnya memang para bukan hanya sekedar pelakunya, tapi memang yang dari kalangan mahasiswa yang berkecimpung di bidang jurusan IO ya. Ini kan udah ada ya, Om Reno ya. Ada. Udah banyak juga kriteria dari seseorang itu supaya disebut berkompetensi kan memang ada beberapa event yang harus dia lewati. Terus nanti kita ada sesi lagi untuk interview melihat seperti apa sih perjalanannya melewati event itu. Itu sih memang ya hal yang melalui sertifikasi ini akan terlihat setelah melewati teori secara akademis, melewati implementasi, dapatlah sertifikasi. Iya, gitu ya. Itu sih. Oke. Dan wajib sih. Benar-benar. Artinya kan ini kan perlu edukasi, perlu sosialisasi, betul ya? Betul, harus. Karena kalau enggak mereka juga nggak tahu. Satu, yang kedua atau mereka pengen gede cepet gitu, pengen gede lebih cepet, bisa saja karena lingkungan. Ya prematur gitu kan. Padahal ya bukan berarti mereka tidak mampu gitu. Iya. Tetapi kan kita nggak pengen ke situ. Karena kita pengennya adalah ada standarisasi tadi. Kalau mampu sih mungkin mampu aja. Iya. Nah, bagaimana nih sosialisasinya untuk menarik market ini nih, di luar yang freelance ya, artinya kampus nih, apakah memang ada program khusus ke para orang-orang yang di kampus ini gitu ya? Kalau yang freelance kan mungkin ya kita bisa bicara dari asosiasi. Gitu kan. Kemudian bicara dari komunitas lah ya, kan banyak juga nih sekarang komunitas. Nah, tapi kalau kampus nih, apakah ada rencana juga untuk masuk ke kampus-kampus untuk program ini? Oke. Saya coba jawab nih Om ya. Ini mendingan berarti gini, terkait sosialisasi memang sertifikasi ini terbuka untuk semua pihak kok. Nggak hanya pelaku pekerja saja di industri ataupun dia akademisi ataupun mahasiswa itu diperbolehkan gitu ya, pelajar atau mahasiswa diperbolehkan. Tinggal tadi ngomongin sosialisasi, tentu kita pun di industri ataupun di akademisi melakukan sosialisasi itu. Sebagai contoh, di tim perumus ini hadir wakil dari akademisi. So berarti apa? Ya? Ketika ini lahir, otomatis mereka akan menginformasikan ke institusinya, gitu ya. Berarti sosialisasinya pun akan berjalan, baik itu di industri, which is mungkin dari asosiasi dan lain sebagainya, ataupun dari akademisi nih, gitu ya. Mereka pun akan mensosialisasikan, gitu ya. Nah, balik lagi gini, tadi sempat saya dengar, oh ini prematur atau apa. Jadi gini. Ini bedanya sertifikasi sama mungkin kalau kita bilang ijazah, gitu ya. Jadi kita bilang sertifikasi kompetensi kerja. Jadi dia harus bisa kerja dulu, baru dia boleh ambil. Gitu. Jadi lulusan, misalnya kita bilang lulusan sebuah perguruan tinggi sudah dapat ijazah dan ada mata kuliah event, misalnya event management, belum tentu dia bisa mendapatkan atau kompeten di sertifikasi tersebut. Karena apa? Dia harus melalui jenjang pekerjaannya dulu. Dan kami tim perumus juga bikin standarisasinya. Contoh dengan pekerjaan tertentu A, dia harus berpengalaman minimum berapa tahun dan berapa kali dia handle event. Ya, jadi berarti nggak serta-merta dia punya teori dia bisa ambil. Betul. Gitu ya. Dan balik lagi, nggak serta-merta juga dia jago di lapangan juga kompeten, Om. Gitu ya, karena nanti ada proses yang akan diuji oleh asesor nih. Tadi Mas Arman sampaikan bahwa akan ada wawancara dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ada bukti secara tertulis, misalnya portofolionya dia kasih CV, pekerjaannya udah di mana, tapi dalam tahap wawancara juga ada di situ kita saring. Ada orang ngakunya misalnya, wah gue udah 15 kali event. Tapi kita tanya nggak ngerti. Nah, otomatis dia nggak kompeten. Gitu ya. Jadi memang ada proses. Tentunya ada proses seleksi lah gitu yang dilakukan oleh asesor nanti. Asesornya pun memang mewakili industri nantinya tentu. Mereka pun yang memang sudah punya sertifikasi kompetensi tersebut. Jadi asesornya pun paham terhadap industrinya. Ya artinya kan gini, artinya tetap aja bahwa kita inginnya, maksudnya tim program ini kan inginnya memang bisa mendapatkan orang-orang atau SDM yang tepat, kira-kira gitu ya.
jadi bukan asal. Kenapa? Kalau dia tepat artinya gini, kalau dia sudah masuk ke jenjang dia pernah mencoba gitu, setelah akademi kemudian mereka nyoba gitu ya, freelance atau apa segala macam, kan harusnya gitu ya, harusnya ini pengalaman saya pribadi sih, harusnya tuh mereka tuh sudah bisa menyeleksi saya akan kemana di event gitu. Dan dia bidangnya juga harusnya sudah tahu bahwa bidang event itu bukan cuma show, tapi ternyata ada bidang-bidang lain gitu, yang semuanya sebetulnya levelnya juga sebenarnya sama. Cuman memang show itu terlihat seksi. Kita akui sampai sekarang pun kayaknya itu anak-anak stage manager tuh kalau udah dengan atribut segala macam tuh kayaknya paling kece, paling gitu, juara. Padahal kakok doang. Padahal gitu kuping kita sakit. Iya, kuping kita sakit gitu ya. Nah, itu kan banyak ya. Sementara kalau bicara gini, venue management gitu, kayak nggak menarik gitu. Karena pasti ribet kan ngurusin venue gitu. Saya ikut pelatihan venue management. Sekarang pun saya sedang mengerjakan proyek ini. Nah, si anak-anak ini atau si calon-calon ini kan harus ke situ ya. Supaya secara sertifikasi pinginnya tidak jomplang gitu. Benar ya? Terlalu banyak yang pengen ngejar sertifikasinya ya cuma di daerah itu aja tuh gitu, kayak panggung lah segala macam gitu. Yang lainnya nih ya itu nggak menarik untuk mereka. Aku ngapain sertifikasi logistik gitu. Nah, itu gak sih gitu. Maksudnya ini saya memandang itu. Dari Kenny gimana? Kalau gue tuh sesimpel ini sih Om. Jadi misalnya sekarang ini gue pernah mengalami masa dimana anak IO tuh keren. Ya. Berarti sekarang enggak? Keren lah. Masih. Oh iya itu dong. Dan masa ada masa bertahan. Ya, itu dia maksud gue. Nah, ada yang bilang event tuh kok kayaknya seru ya. Ya. Event tuh kayaknya fun ya gitu. Kalau apa yang gue lihat adalah ada beberapa kondisi di mana mereka gue mau jadi anak IO, tapi begitu ngerjain satu event melempem. Ya kan? Terlihat seperti pekerjaan event adalah hanya fun. Gampang mudah, begadang, keren begadang tuh gitu kan, gitu. Gitu. Otaknya kayak nggak dipakai, kayak kita ketawa-ketawa aja gitu. Tapi dengan adanya ini, menurut gua adalah profesi kita nih serius loh. Yes. Nggak sembarangan orang bisa ngaku anak IO loh. Betul, kalau itu saya setuju. Nah, nggak semua orang bisa langsung tiba-tiba jadi show director loh. Nggak semua orang tiba-tiba langsung jadi anak produksi gitu. Jadi kenapa gue jadi akhirnya cerita bahwa kenapa pada saat diajak gue seneng banget, karena ini kan semua yang dibikin sama tim perumus juga kita harus berpikir beberapa tahun ke depan. Karena kita juga mikirin perkembangan event nanti ke depannya gimana gitu. Nah, itu sangat seru banget ya, banget gitu. Gue nggak tahu kalau Om Reno kan udah sering ya jadi tim penyusun. Om Arman udah berapa kali? Baru kali ini sama kita gitu. Iya. Gue dari pertama kali gue ikutan meeting segala macam, gue posting terus Om. Karena kalau gue pribadi gue merasa gila, gue bangga. Yang pertama, gue diakuin. Yang kedua, gue bisa berkontribusi di apa kita bilang industri kita untuk negara kita gitu. Untuk merah putih. Jadi gue selalu pakai lagu itu kan gitu. Jadi seru banget. Legacy. Ya. Itu sebetulnya yang gue juga tadi mengapresiasi apa yang gini. Gue menjadi bagian dari industri ini cukup lama gitu ya. Punya berperan nggak? Ya berperan. Secara tidak langsung gue pun boleh dibilang pernah menolorkan generasi-generasi, ya kan, yang pernah bekerja sama dengan gue gitu. Dan gue pun turunan dari beberapa generasi juga, kan kira-kira begitu. Gitu. Sehingga kedepannya berharapnya program ini benar-benar menciptakan gitu, karena sampai sekarang pun sebetulnya juga boleh dibilang sulit. Masih sulit mendapatkan yang memang siap pakai, ya, kemudian tepat, gitu. Itu tadi gitu, akhirnya kita juga, makanya gue selalu kesel kalau ada orang ajak gue kerja dong, ikut gitu kan, ikut gitu kan. Iya, terus kan gue selalu bilang gini, gue nggak bisa selalu ngajak gitu, karena kan
pada saat kita menyusun sebuah event kan itu harus Kebutuhannya ada berbeda, ya? iya kan ada tepat tiba-tiba gue nggak membutuhkan karena gue tahu Kapasitas dan lo kapabilitas ya. gitu. Gue nggak perlu. Terus dia bilang ini apa aja deh. Nah itu gue paling sebel. Iya. Gak akan gue panggil juga. Gitu. Kenapa? Gue nggak mau. Itu menyepelekan namanya. Apa aja deh om daripada gue kosong. Ya mendingan kalau udah deket, kalau mau nyari kerja di rumah aja nyapu juga kerjaan. Kalau saya nggak mau begitu. Artinya gini, ya udah. Kalau saya gitu, artinya ya lo ngerasa bahwa ini menjadi profesi. Iya. Ya kan, ya lo harus meningkat gitu ya. Ya. Artinya diawali dengan passion gitu ya, kemudian lo menjadi seorang profesional, kemudian jam terbang lo bertambah menjadi expert kan kira-kira gitu. Itu jenjang waktu itu kan ada jam terbangnya, ada waktunya. Nah kan kita bayangin coba bikin. Om Awil dari proses yang tadi Om Awil cerita nih, gitu ya. Itu mereka cuman dapat apa yang ilmu mereka dapat, ya. Terus mereka tapi tidak diakui. Ya, betul. Diakui di kalangan Di kalangannya tersendiri, betul. tapi tidak diakui secara luas, gitu betul. ya. Nah, momentum ini, gitu ya, lahan dan yang fasilitas yang disiapkan ini, itu kita membuka wawasan mereka seluas-luasnya. Hey, teman-teman yang ada di industri ini, lu akan diakui saat ASEAN. Nah, tuh lihat tuh. Ya. Itu standarnya ASEAN. ASEAN loh. Ya, Asia Tenggara. Iya. Jadi begitu kita punya sertifikasi profesi ini, ya itu berlaku untuk ASEAN. Iya. Bayangin, dia mau masuk ke negara mana pun sekarang nih misalnya, datang ke Thailand, di sana butuh standar bahwa untuk menjalankan event ini saya perlu sertifikasi event production. Dia nggak punya. Iya. Dia bisa manggil orang dari Indonesia Iya. untuk diberangkatkan ke sana dan diminta untuk pegang Iya. production Iya. di sana. Iya. Itu bisa terjadi. Iya. Bisa terjadi. Walaupun sebenarnya dia udah pengalaman. Walaupun dia udah pengalaman. Sekarang kayak tadi, sekarang contoh salah satu yang tadi teman-teman kita cerita, Omulkan cerita kemarin event Formula E. Begitu datang di sana mengedrop barang, yang ditanya pertama adalah barang lo apa nih? Rigging. Mana sertifikasi riggingnya? Mana? Ini apa tenda? Mana sertifikasi? Semua barang dicek satu persatu. Sampai dia bilang gila sekarang barang aja satu persatu mesti dicek sertifikasinya. Barang nih, bukan ngomong orang nih. Iya. Kita baru ngomong orang nih, belum barang gitu. Nah, begitu udah barangnya selesai, sekarang ditanya orangnya. Di Indonesia suruh naik rigging, masang tenda, nggak perlu pakai sertifikasi. Tapi mereka tanya, begitu mereka bilang tidak ada sertifikasinya, cari yang lain. Kebayang nggak? Iya. Ini baru sekarang. Betul. Ini kalau udah 5-10 tahun ke depan, kayaknya napas juga perlu sertifikasi. Iya. Gitu kan? Sesimpel itu gitu. Jadi semuanya memang harus dibuat standar. Tadi makanya Om Reno bilang standarnya, pakemnya. Jadi orang nggak bisa gitu menjadi seorang production itu event production atau production manager punya standar sendiri yang nggak bisa gitu. Ya, Jadi ya. semuanya dibikin standarnya itu Om Reno dan kita tim promote dan teman-teman semua yang berkecimpung di industri ini begitu. Iya, walaupun bumbunya akan beda-beda ya. Yes. Ya, Tapi ya, paling ya. tidak ada standarnya. Standarnya lah. Kita bikinkan standar kompetensi. Iya. Betul. Nih saya nambahin dan concern sebenarnya jangan sampai produk SKKN ini ataupun ya standar ini akhirnya tidak dimanfaatkan. Saya bilang tidak dimanfaatkan Secara oleh maksimal. Pelaku semua. Iya. Sayang Karena banget. apa? Tadi balik Om Emon bilang, "Oh, gue udah senior. Gila 20 tahun gue Iya. Ya. di production." Nah, ini banyak hal terjadi Iya, demikian. betul. Ya kan, nah gila disuruh sertifikasi. Otodidak lagi Om, otodidak lagi. Masa udah 20 tahun masih disertifikasi. Nah, ini yang mindset ini Ya. coba nanti kita sosialisasikan ke asosiasi atau industri untuk biar agar mereka memahami nih. Ya. Sertifikasi Berubah cara ini berpikirnya bukan ya. Ya. pola mindset mereka kan mereka udah senior, udah bisa semua. Bukan Ya. itu sebenarnya kompetensi ini adalah tadi pengakuan. Yang satu lo punya surat, yang satu lo nggak punya surat. Ya. SIM-nya. Sama kayak saya analogiin kayak kita bisa nyetir mobil. Iya. Ya dua-duanya driver bisa, misalnya jago nyetir Ferrari lah misalnya. Kita mau hire supir. Yang satu punya SIM, satu enggak. Kita hire yang mana? Yang punya SIM. Punya SIM. Iya. Bawa Ferrari. Aman. Aman. Iya. Nggak ditilang. Iya. Ya, sama ketika kita mau hire production manager misalnya, yang satu 20 tahun, yang satu 20 tahun dan punya sertifikasi. Kita hire sertifikasi pasti lebih aman. Iya. Nah, itu contohnya. Jadi Betul, memang betul. banyak keuntungan sih. Kalau saya bilang banyak keuntungan dengan adanya sertifikasi profesi ini dari aspek
tenaga kerjanya pasti dia ada pengakuan. Yang kedua adalah otomatis bisa meningkatkan personalitinya dia. Dari mulai mungkin waktu ya Om ya, uang nggak ada masalah ya kan gitu. Waktu ya, dari waktunya otomatis gue legal, gue punya sertifikat, berarti waktunya bisa lebih tinggi, jelas nah, ya kan. Satu lagi keuntungannya adalah mereka lebih beruntung daripada kita karena di zaman kita kan nggak ada. Iya. Tapi bapak-bapak ibu-ibu bisa ngambil nanti. Iya, kan? Itu jangan mentang-mentang senior, ya kan? Harus. Jangan mentang-mentang senior. Kalau harus kita ambil kan dulu juga. nyari emang nggak ada gitu loh. Ya, kita dulu lebih kepada mazhab. Ya mazhab. Kita mau ikut mazhab mana? Syafi'i atau Hanafi. Iya. Ya artinya Karena akan kelihatan dari tes pada saat menghandle event. Iya. Kalau tesnya kayak begini, berarti lu mazhabnya mazhab sana. Kalau yang begini, ini sini, gitu. Ya, saya mazhab Pemon kebetulan agak sama mazhab. Agak sama. Agak sama ya, karena memang sempat berguru Satu sama. pohon, Satu guru ya. Satu guru satu ilmu ya. Iya. Satu guru satu ilmu. Tapi ini makin seru nih ya, sahabat event. Masih di event. Mungkin 30 menit nggak cukup ya, 2 jam kayaknya gimana. Emang nggak cukup kalau ngomongin event. Ada sesi berikutnya kayak. Ya, Dahsyat. Oke, tapi sekali lagi semoga program ini memang benar-benar tepat guna, itu yang penting. Amin. Ya, di industri kita itu menghasilkan SDM yang siap hadir gitu ya di industri, dan makin ke depan karena kita juga akan terbuka juga dengan segala macam industri event yang dari luar maupun dalam gitu, apalagi ini yang hubungannya dengan pariwisata ya. Dimana di daerah ya, khususnya di daerah sih, saya sih merasakan sampai sekarang SDM di daerah itu boleh dibilang perlu gitu, masih perlu di. Itu juga menarik. Kita tuh kemarin menyusun ini juga mikirin teman-teman di daerah. Iya. Nggak boleh kita bikin standar yang di ibu kota aja nih dia. Betul. Iya, soalnya kasihan Sampai mereka daerah jadinya Nah, kan. itu yang saya bilang tadi. Saya 2021 itu hampir 1 tahun di Papua, ngurus PON ya. Dari mulai sosialisasi PON-nya sampai bikin gebiar, penyambutan, pengalungan medali, jamuan makalam terus sampai selesai. Nggak pulang-pulang pokoknya. Nggak pulang-pulang lah pokoknya saya. Cair lah ya. Nah itu efek terbaiknya adalah saya Waktunya banyak banget di sana waktunya. Nah, tapi saya merasakan bahwa sementara pada saat itu saya dibilang bahwa pokoknya lu 70% harus menyerap sumber daya di sana. Nggak boleh tidak. Jangan lu bawa pasukan dari Jawa. Di Jawa lu cukup 20%, 30% aja. Ya, sisanya lu harus dari sana. Gimana caranya? Nah, itu kan tantangan, gitu kan. Sementara begitu sampai ke sana kan, itu kan kita harus punya channel. Gimana saya merekrut orang, ya. Nomor 1, kalau dulu saya strategi bagaimana mendapatkan orang. Nomor 1 di kepala saya adalah ada komunitas, ada kampus. Kenapa? Karena mereka gampang, kantungi kita deketin. Kalau kita di sana, walaupun di sana pada saat itu banyak volunteer ya. Tapi kan volunteernya yang rekrutnya kita juga nggak tahu ya. Pokoknya pada saat itu misalnya, Pak ini untuk saya butuh tim buat penyambutan. Berapa? Gitu kan. Berapa kakak? 300 dikasih 300. Saya nggak tahu tuh. Pokoknya rekrutnya kan. Pokoknya 300 aja. 300. Nah, terus loh. Akhirnya itu tadi masalah kata-kata pembinaan itu. Ya kalau tadi nggak setuju dengan pembinaan, saya di sana melakukan pembinaan dulu, baru bukan pengembangan ya. Pembinaan ya. Harus dibina dulu. Gitu. Bener, ada workshopnya segala macam. Karena kalau nggak ada itu nggak bisa, nggak akan terjadi gitu kan. Sampai ke masalah dalamnya gitu. Bagaimana kita menanamkan bahwa lo harus bangga lo menjadi bagian dari perhelatan ini sebagai orang event, dan nanti ilmunya adalah begitu kita tinggal. Harapannya di Papua banyak tenaga-tenaga ya bikin event kira-kira begitu. Nah ini kan daerah-daerah lain juga. Makanya saya baru pulang dari Lombok juga tuh, ngebantuin teman-teman Lombok ada G20 juga tuh untuk UMKM. Itu juga sama gitu. Sampai mereka nelpon saya cuman, Om tolong dong bantuin gitu kan. Sebagai show director nyebutnya kan gitu kan. Ternyata kan merunning event itu gitu. Ya saya bantuin gitu. Memang di sini nggak ada, saya gituin aja. Emang nggak ada di sini. Ya nggak ada yang bisa ngelit Om gitu. Nah itu kan ya agak ini juga gitu. Waduh ini berarti sedih, program ini nih kayaknya tepat nih. Menurut saya sih harapannya gitu sebenarnya kan. Jadi di daerah juga rata. Walaupun bahasanya pusat mungkin lebih dulu. Tapi bukan berarti di daerah nggak bisa ngejar.
Oh iya benar. Begitu kan? Benar. Ini justru kan kaitannya dengan pariwisata di mana dari Kemenparekraf pastinya sudah ingin tujuan-tujuan wisata itu muncul lah. Iya. Muncul dan mereka juga bisa hidup dari SDM yang di lokal. Iya. Betul. Nggak perlu dari Jakarta gitu. Oke, halo sahabat event. Jadi event ini program ini akan sukses kalau seluruh sahabat event mendukung. Ini harus didukung. Dukung ya. Iya. Dukung ya. Dukung ya. Harus didukung ya. Dukung ya. Dukung Oke. teman-teman karena ini keuntungannya buat kalian juga sih. Oke, sebelum Kita ini malah udah saya mau tutup, ini masih berapa udahan. ID lagi ya kira-kira ya? Targetnya. Ada 2 lagi ke depan. Oh, 2 lagi Tiga ke depan katanya ya? Hah? 3. Ya total 3 Jadi Kemungkinan kita akan 3. ada 3 kali workshop Oke. dulu setelah ini. Next stepnya setelah 3 kali workshop baru FGD kedua. Iya. Oh. Nanti akan ada workshop lagi baru FGD ketiga. Nah itu nanti Tapi yang paling berat di Desember kalau nggak salah kita tuh. Oke. kejar-kejaran Lumayan, waktu. kejar-kejaran waktu. Jadi emang lumayan harus berkorban ya. Iya, Harus kelihatan sih berkorban. pengorbanannya semuanya kelihatan. Ya, gua ngebayangin tadi aja akan berkurang. detail-detail itu gitu kan. Ya Memang harus ada yang itu- mikirin. Iya, walaupun itu Dan sebenarnya- ini juga mungkin perlu diketahui juga teman-teman nih, tim perumus ini juga lintas stakeholder nih. Betul. Oke. Jadi jangan dipikir, oh kok cuma dia doang, enggak. Di sini ada wakil dari asosiasi. Ya, Asosiasi ada beberapa. Berarti otomatis mereka adalah expertise Betul, ya. betul. Ada wakil dari LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Ya, ya. Ada wakil dari akademisi. Jadi Ya. kita semua menjadi tim perumus Betul, nih. betul. Jadi memang Pelakunya juga ya. kacamatanya banyak, nggak Betul, hanya betul. kacamata eksekutor dalam arti si teman-teman pelaku, Pelaku event. tapi ada yang dari kacamata akademisi juga, dari kacamata LSP juga, Iya. gitu ya. Jadi dan ada dari tenaga kerjaan juga ya. Iya. ya benar. ada juga. Ada. Jadi mudah-mudahan outputnya komprehensif, Yes. gitu ya. Outputnya komprehensif dan mungkin kita bisa yakinkan bahwa ini cocok dan bisa kita implementasikan. Insya Allah. Semua Amin. di lapangan. Amin. Harus, Gitu. ini harus disupport. Oke, terima kasih Mbak Kenny, Mas Sama-sama. Endo, Mas Arman, Pak Emon. Terima kasih banget. Halo Siap. sahabat event Indonesia Channel. Menarik ya, ini benar tadi kata Mas Reno, kalau ngobrol event, gue juga termasuk orang yang paling doyan kalau dia ngomong event ya. Tapi kan waktu jua yang memisahkan kita. Mantap. Iya, kalau di daerah-daerah nih Mantap, belum apa-apa Najwa. pantun. Masalahnya- banget tuh kan pantun. Masalahnya apa-apa masnya udah beres-beres, jadi kita udah harus Ya, udahan. oke. Sampai ketemu lagi Kita mau makan di malam juga. event Indonesia Channel berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selalu Thank you, Jamom. Thank you. Thank you, Breno. Jenny. Thank you, Om. Ses.